Bayangkan sebuah kampung. Bukan kampung kecil yang sepi-sepi amat, tapi kampung yang dulunya ramai. Ada balai desa, ada musola, ada sawah yang menghijau sampai ke kaki bukit. Penduduknya kurang lebih 300 jiwa. Tercatat di data kecamatan, tercatat di peta, tercatat di KTP semua warganya. Lalu, dalam waktu kurang dari semalam, kampung itu kosong. Bukan ditinggal mengungsi, bukan kena bencana yang tercatat. Tidak ada laporan gempa, tidak ada banjir, tidak ada kebakaran besar. Rumah-rumah masih berdiri, piring masih di meja makan. Bahkan ada cerita, api di dapur salah satu rumah masih menyala kecil. Ketika tim dari kecamatan pertama kali masuk 3 hari kemudian. Tapi manusianya, tidak ada satupun yang ditemukan. Ini bukan cerita roman picisan tentang hantu kuntilanak yang lewat di pohon kelapa. Ini cerita tentang sebuah tempat yang oleh warga sekitar disebut Kampung Siluman, di pelosok Sumedang, Jawa Barat. Dan tentang kejanggalan yang membuat siapapun yang mencoba menyelidikinya perlahan-lahan ikut menghilang juga. Nama saya akan saya sebut nanti. Tapi sebelum itu, saya minta Anda duduk tenang. Matikan lampu kalau berani. Dan dengarkan baik-baik. Karena cerita ini disusun dari potongan-potongan catatan seorang antropolog yang hilang di tahun 1998, kesaksian seorang kuncen yang masih hidup sampai sekarang tapi tidak pernah mau disebut namanya, dan pengalaman saya sendiri 3 bulan yang lalu ketika saya nekat masuk ke sana. Selamat datang di kisah Ada Yang Janggal, misteri hilangnya Kampung Siluman di Sumedang. Di peta resmi, kampung itu dulu bernama Kampung Cibalung, masuk wilayah administratif sebuah kecamatan di pedalaman Sumedang, dikepung perbukitan dan kebun karet tua peninggalan zaman kolonial. Tapi penduduk sekitar sejak dulu tidak pernah menyebutnya Cibalung. Mereka menyebutnya Kampung Siluman. Bukan karena ada hantu yang sering muncul, tapi karena menurut cerita orang-orang tua, kampung itu punya kebiasaan yang aneh. Ia berpindah. Maksudnya begini. Menurut tutur lisan yang diwariskan dari kakek ke cucu di desa-desa tetangga, posisi Kampung Cibalung tidak pernah benar-benar tetap di satu titik. Kadang orang yang mencarinya dari arah selatan akan menemukannya di balik Bukit Kelapa. Tapi orang lain yang mencarinya dari arah utara di hari yang sama
akan menemukannya di seberang sungai. Seolah-olah kampung itu punya cara sendiri untuk diketemukan atau tidak diketemukan. Orang Sunda zaman dulu punya istilah untuk tempat semacam ini. Wewengkon anu nyumput, wilayah yang menyembunyikan diri. Bukan tidak ada, tapi tidak selalu mau dilihat. Saya tahu ini kedengarannya seperti legenda biasa. Setiap daerah di Indonesia punya cerita kampung gaib. Kampung yang konon dihuni siluman. Kampung yang nyelap alias menghilang tiba-tiba. Tapi yang membuat Kampung Cibalung berbeda adalah ia ada di catatan negara. Ada di sensus penduduk tahun 1980, tahun 1990. Ada gurunya, ada kepala desanya, ada surat-surat tanah yang sah secara hukum. Sampai pada malam di bulan November 1997, semuanya lenyap. Menurut catatan kecamatan, yang untungnya masih tersimpan, karena dokumen ini dibuat sebelum peristiwa, bukan sesudahnya, Kampung Cibalung didirikan sekitar tahun 1850-an oleh sekelompok pendatang dari arah Priangan yang mencari lahan subur di kaki gunung. Mereka membuka hutan, membangun rumah panggung, dan menanam padi di lembah yang dikelilingi 7 bukit kecil. 7 bukit ini penting karena menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, ke-7 bukit itu bukan bukit biasa. Para sesepuh menyebutnya 7 penjaga, dan ada pantangan keras yang dipegang oleh seluruh warga kampung selama lebih dari 1 abad. Jangan pernah menebang pohon di puncak ke-7 bukit itu. Larangan ini dijaga ketat. Bahkan ada upacara tahunan, semacam syukuran kampung, yang diadakan setiap malam tanggal 1 Suro, tahun baru dalam kalender Jawa, di mana sesepuh kampung akan membawa sesaji ke 7 titik tersebut. Tradisi ini berjalan mulus selama lebih dari 100 tahun. Sampai generasi terakhir. Tahun 1990-an, Indonesia sedang dilanda semangat pembangunan. Proyek-proyek perkebunan, pertambangan kecil, dan pembukaan lahan terjadi di banyak tempat, termasuk di sekitar Sumedang. Dan menurut kesaksian yang saya kumpulkan dari seorang mantan pegawai kecamatan, sebut saja Pak Darto, karena beliau minta namanya disamarkan. Ada sebuah perusahaan kayu kecil yang mendapat izin menggarap hutan di sekitar Kampung Cibalung pada awal 1997. Waktu itu, kepala desanya masih muda. Kata Pak Darto, saat saya temui di sebuah warung kopi di Sumedang Kota 3 bulan lalu. Namanya Kang Ujang. Orangnya pintar. Sekolah sampai SMA. Jadi, dia ngerti soal surat-surat, soal hukum. Tapi, dia nggak percaya sama mitos-mitos sesepuh. Dia bilang itu cuma menghambat kemajuan kampung. Sebelum melanjutkan, ada baiknya saya jelaskan sedikit lebih dalam soal kepercayaan terhadap 7 penjaga ini. Karena ini adalah inti dari seluruh tragedi yang akan saya ceritakan. Menurut penelusuran yang saya lakukan,
dengan membandingkan beberapa sumber lisan dari kampung-kampung tetangga. Kepercayaan tentang 7 penjaga ini bukan sekedar takhayul kosong tanpa alasan. Ada logika praktis di baliknya, yang kemudian dibungkus dalam bahasa mitos, seperti banyak kearifan lokal lain di Nusantara. Ketujuh bukit itu, menurut para tetua, berfungsi sebagai semacam kunci yang menjaga keseimbangan air tanah di lembah tempat kampung berdiri. Akar pohon-pohon tua di puncaknya menahan tanah agar tidak longsor, dan menyerap air hujan agar tidak langsung membanjiri sawah di bawahnya. Tapi, penjelasan praktis semacam itu bagi generasi yang hidup ratusan tahun lalu dibungkus dengan cerita yang lebih mudah diingat dan ditakuti, bahwa di setiap puncak bukit ada penunggu yang menjaga supaya manusia tidak merusaknya. Cerita-cerita spesifik tentang wujud penunggu ini berbeda-beda tergantung siapa yang menceritakan. Ada yang menyebutnya berwujud harimau putih raksasa, ada yang menyebutnya sosok tinggi besar berbulu yang hanya terlihat sekilas di antara pepohonan, dan ada yang menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk sama sekali, hanya berupa suara dan rasa diawasi. Yang menarik, hampir semua versi cerita itu sepakat pada satu hal. Penunggu Pasir Kalde, bukit paling timur, digambarkan sebagai yang paling tua dan paling tidak boleh diganggu dibanding keenam penunggu lainnya. Beberapa sesepuh bahkan menyebutnya sebagai yang dituakan, seolah ada hierarki di antara para penjaga itu sendiri. Kang Ujang, yang waktu itu didukung sebagian warga muda yang ingin kampungnya maju dan punya jalan yang lebih bagus, tetap melanjutkan rencananya itu, yaitu menandatangani izin bagi sebuah perusahaan kayu kecil untuk menggarap salah satu dari 7 bukit. Bukit yang oleh warga disebut Pasir Kalde. Bukit paling timur yang selama ini paling jarang didatangi karena letaknya paling terjal dan paling jauh dari kampung. Dan seperti yang baru saya jelaskan, bukit yang dipercaya sebagai rumah dari penjaga yang dituakan. Para sesepuh menentang keras keputusan itu. Ada yang sampai datang ke rumah Kang Ujang membawa keris pusaka, mengancam akan menarik kembali restu leluhur jika penebangan tetap dilakukan. Salah satu sesepuh bahkan, menurut cerita yang sampai ke telinga Pak Darto, sujud di depan rumah Kang Ujang selama-laman, memohon agar keputusan itu dibatalkan. Tapi Kang Ujang tidak bergeser dari pendiriannya. Penebangan di Pasir Kalde dimulai pertengahan Oktober 1997. Dan sejak hari pertama gergaji mesin menyentuh pohon-pohon tua di puncak Pasir Kalde, kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Menurut kesaksian 2 orang pekerja kayu yang sempat diwawancarai oleh seorang jurnalis lokal sebelum mereka sendiri menghilang dari pemberitaan, sebut saja Mang Soleh dan Asep, hari pertama penebangan berjalan normal. Mereka menebang 3 pohon besar di lereng Pasir Kalde sebelum matahari terbenam. Tapi malamnya, seluruh anjing di kampung Cibalung menggonggong tanpa henti dari jam 8 malam sampai subuh. Bukan menggonggong biasa. Menurut kesaksian seorang ibu rumah tangga bernama Bu Inah,
salah satu dari sedikit orang yang kebetulan sedang menginap di rumah saudaranya di kampung sebelah pada malam kejadian besar sehingga ia selamat dari peristiwa utama. Anjing-anjing itu menggonggong ke arah yang sama. Semua mengarah ke Pasir Kalde. Saya ingat banget, kata Bu Ina, dalam rekaman wawancara yang saya dapatkan dari arsip seorang peneliti. Anjing saya, si Belang, biasanya kalau gonggong itu lari-lari, kejar-kejaran. Tapi malam itu dia cuma diem di depan pintu. Badan kaku, bulu berdiri semua, sambil gonggong ke satu arah doang. Kayak ada yang didatengin, tapi dia takut buat ngedeketin. Inilah kejanggalan yang membuat dua pekerja kayu itu mulai gelisah. Ketika mereka kembali ke lokasi penebangan hari kedua, 3 pohon yang sudah ditebang dan dipotong-potong batangnya hari sebelumnya sudah tidak ada lagi tunggulnya. Bukan hilang ditebang orang lain, tapi tunggul pohonnya, bagian akar yang biasanya tersisa setelah pohon ditebang, sudah tertutup tanah dan rumput. Seolah-olah pohon itu tidak pernah ditebang sama sekali. Padahal kayu hasil tebangannya masih ada, tergeletak di pinggir jalan setapak, siap diangkut. Mang Soleh menurut catatan wawancara itu sempat bilang ke rekan-rekannya, ini bukan dipugur ulang sama orang, tanahnya kayak nutup sendiri. Mereka melapor ke mandor proyek. Mandor menganggap itu cuma salah lihat, mungkin tertutup longsoran tanah kecil semalam karena hujan. Penebangan dilanjutkan. Hari itu mereka menebang 5 pohon lagi. Hari ketiga, salah satu pekerja, Asep, mengaku mendengar suara dari dalam tanah saat mereka sedang menggali untuk membuat jalur menarik kayu. Suaranya menurut dia seperti orang bernapas. Pelan, berat, panjang. Seperti suara seseorang yang sedang tidur tapi napasnya besar sekali, seolah dadanya seukuran ruangan. Asep berhenti menggali. Ia memberitahu rekan-rekannya. Beberapa pekerja lain ikut mendengarkan. Dan menurut kesaksian itu, 2 orang mengaku mendengar hal yang sama. Sementara 3 orang lain bilang mereka tidak mendengar apapun. Yang membuat bulu kuduk berdiri, suara napas itu, kalau didengarkan baik-baik, ritmenya sama dengan detak jantung manusia yang sedang berdiri di sana mendengarkannya. Seolah-olah suara itu menyesuaikan diri dengan siapa yang mendengarkannya. Hari itu, pekerjaan dihentikan lebih awal. Para pekerja kayu pulang ke kampung dengan wajah pucat. Beberapa dari mereka, menurut Pak Darto, langsung minta berhenti kerja malam itu juga. Tapi mandor proyek, orang dari luar kota yang tidak begitu paham adat setempat, bersikeras melanjutkan esok harinya. Karena target tebangan harus selesai sebelum musim hujan besar tiba. Sesepuh memberi peringatan terakhir. Malam itu, menurut yang diceritakan ulang oleh Pak Darto, yang mendengar langsung dari seorang warga yang hadir, para sesepuh kampung mengadakan pertemuan darurat di rumah tetua tertua. Seorang nenek berusia hampir 100 tahun bernama Nini Imas. Nini Imas dikenal sebagai orang yang paling memahami sejarah lisan kampung, termasuk soal 7 penjaga.
Dalam pertemuan itu, ia disebut-sebut mengucapkan kalimat yang sampai sekarang diingat oleh warga yang masih hidup di kampung sebelah. Lamun pasir kalde dirusak, nu di jero bakal hudang. Lamun manehna hudang, sakabeh nu di dieu bakal dicokot. Sina nyaho mana nu boga tempat. Kira-kira artinya, kalau pasir kalde dirusak, yang ada di dalamnya akan terbangun. Kalau dia terbangun, semua yang ada di sini akan diambil, supaya tahu siapa pemilik tempat ini yang sebenarnya. Nini Imas mendesak Kang Ujang untuk menghentikan penebangan malam itu juga. Tapi Kang Ujang menolak. Ia bilang, kontrak sudah ditandatangani, dan kalau dihentikan sepihak, kampung bisa kena tuntutan hukum dari perusahaan. Itulah keputusan yang, menurut semua orang yang saya wawancarai, menjadi titik tidak bisa kembali. Karena malam berikutnya, malam tanggal 14 November 1997, adalah malam terakhir Kampung Cibalung tercatat memiliki penghuni. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, tidak ada yang benar-benar tahu secara pasti, karena tidak ada satupun saksi mata dari dalam kampung yang tersisa untuk bercerita. Tapi dari rekonstruksi yang dilakukan oleh tim penyelidik kecamatan 3 hari setelahnya, dan dari kesaksian orang-orang di kampung tetangga yang mendengar dan melihat sesuatu dari kejauhan, kita bisa menyusun gambaran kasarnya. Kampung Cibalung saat itu baru beberapa tahun teraliri listrik dari PLN. Menurut warga kampung sebelah yang kebetulan sedang berada di ladang berbatasan, sekitar pukul 7 malam, seluruh lampu di kampung Cibalung padam serentak. Bukan padam berkedip seperti gangguan listrik biasa, tapi padam langsung, semuanya dalam satu hitungan detik. Seolah ada yang menekan satu saklar besar untuk seluruh kampung. Yang janggal, pos PLN di kecamatan tidak mencatat adanya gangguan apapun pada malam itu. Aliran listrik ke kampung-kampung lain di sekitarnya berjalan normal. Sekitar setengah jam kemudian, beberapa warga di kampung tetangga, termasuk Bu Ina yang sebelumnya saya sebutkan, mendengar suara gamelan dari arah kampung Cibalung. Bukan gamelan yang biasa dimainkan untuk acara. Tapi nadanya menurut Bu Inah kayak gamelan yang dimainin asal-asalan. Gak ada lagu yang jelas, gelerek aja, kayak dipukul-pukul doang. Yang membuat ini aneh, tidak ada satupun warga kampung Cibalung yang memiliki perangkat gamelan saat itu. Perangkat gamelan terdekat ada di kampung lain, sekitar 7 km jauhnya, dan tersimpan rapi di gudang balai desa setempat, dan terbukti tidak pernah dipindahkan malam itu. Ini bagian yang diceritakan paling konsisten oleh semua saksi dari kejauhan. Sekitar pukul 8 malam, kabut tebal turun di area kampung Cibalung. Tapi kabut ini turun dengan cara yang tidak biasa. Bukan menyelimuti dari atas seperti kabut gunung pada umumnya, melainkan muncul dari bawah, dari tanah, seperti asap yang naik dari dalam bumi, lalu menyebar mendatar, menutupi seluruh cekungan lembah tempat kampung itu berdiri. Seorang petani bernama Mang Karta, yang ladangnya berada di bukit seberang dengan jarak pandang langsung ke kampung, bersaksi bahwa ia melihat kabut itu kayak air, ngalir, bukan kayak asap yang naik ke atas. Ia menyebutnya
bergerak seperti cairan yang mengisi mangkuk. Mengisi dari pinggir lembah ke tengah. Perlahan, sampai seluruh kampung tertutup rapat dan tidak terlihat sama sekali dari luar. Mangkarta bilang dalam kesaksiannya kepada tim kecamatan bahwa ia sempat berpikir untuk turun dan memperingatkan keluarganya yang tinggal di kampung itu. Tapi istrinya menahannya. Ibu saya bilang, "Ulah Kang, asa aya nu ngalarang." "Jangan Kang, kayak ada yang melarang," kata Mangkarta. Saya juga ngerasa gitu. Badan saya kayak nggak bisa gerak ke arah sana. Bukan karena takut doang, tapi kayak ada yang nahan beneran. Pukul 21. Mendekat ke kabut. Setelah kabut menutupi kampung, semua suara berhenti. Tidak ada lagi gamelan, tidak ada lagi gonggongan anjing. Tidak ada suara apapun dari arah kampung Cibalung selama sekitar 2 jam. Beberapa warga kampung tetangga yang penasaran mencoba mendekat. Tapi semuanya melaporkan pengalaman yang sama. Begitu mereka berjalan ke arah kabut, jarak yang harus ditempuh terasa semakin jauh, bukan semakin dekat. Meskipun secara fisik mereka terus melangkah maju. Salah satu yang mencoba adalah seorang pemuda bernama Yana, anak dari Pak Darto. Ia berjalan kira-kira 20 menit ke arah kampung, yang biasanya hanya butuh waktu 5 menit untuk ditempuh dari titik ia berdiri. Setelah 20 menit dan merasa tidak sampai-sampai, ia menengok ke belakang dan terkejut mendapati rumahnya sendiri masih terlihat dekat, seolah ia tidak bergerak sama sekali sepanjang waktu itu. Yana berhenti, lalu berlari pulang. Ia tidak pernah mencoba lagi. Ada juga kesaksian dari seorang pemuda lain, sebut saja Dadang, yang waktu itu baru pulang dari kota dan kebetulan melewati jalan dekat perbatasan kampung, sekitar pukul 9 malam. Dadang tidak tahu apa-apa tentang kejadian yang sedang berlangsung. Ia hanya sedang mengendarai sepeda motornya pulang ke rumah orang tuanya. Ketika saya berhasil melacak dan mewawancarainya, sekarang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Ia menceritakan pengalamannya dengan suara yang masih bergetar, meski sudah hampir 2 dekade berlalu. "Saya lewat situ biasa aja," kata Dadang. "Terus saya lihat kabutnya. Saya kira cuma kabut gunung biasa. Kan emang sering ada kabut turun di daerah situ kalau cuaca dingin. Tapi terus motor saya mati sendiri. Bukan kehabisan bensin. Bensin masih penuh. Baru saya isi sebelumnya. Mati gitu aja. Kayak businya dicabut." Dadang terpaksa menuntun motornya. Dan saat itu, ia mengaku melihat sesuatu yang sampai sekarang tidak pernah ia ceritakan kepada keluarganya sendiri. Hanya kepada beberapa orang kepercayaan dan akhirnya kepada saya. Di pinggir kabut itu, saya lihat ada yang berdiri. Tinggi. Lebih tinggi dari pohon kelapa di situ. Saya nggak bisa lihat wajahnya. Soalnya gelap dan kabut nutupin bagian atas. Tapi saya lihat kakinya. Kakinya kayak orang biasa. Pakai sarung, kayak orang kampung situ biasanya pakai buat tidur. Tapi badannya makin ke atas makin gak jelas. Kayak ngelebur sama kabutnya sendiri. Angin berhembus pelan, lalu hening mendadak. Dadang lari sambil menyeret motornya. Tidak berani menoleh ke belakang. Sampai ia tiba di rumah pamannya, yang berada cukup jauh dari area tersebut. Ia baru berani bercerita kepada pamannya keesokan harinya.
Setelah berita tentang hilangnya seluruh penduduk kampung Cibalung mulai tersiar. Pukul 23. 15. Suara terakhir. Selepas penampakan yang dilihat Dadang, keadaan di sekitar kampung benar-benar senyap selama kurang lebih 2 jam. Sebelum akhirnya muncul satu kejadian terakhir yang menjadi penutup dari rangkaian peristiwa malam itu. Ini adalah kesaksian paling mengerikan dari malam itu. Dan saya akan bacakan apa adanya dari catatan wawancara yang saya kumpulkan. Sekitar pukul 11:04 malam, beberapa warga di kampung tetangga mendengar suara yang mereka gambarkan sebagai ribuan orang berbicara bersamaan, tapi pelan, seperti berbisik dari segala arah. Bukan teriakan, bukan jeritan ketakutan seperti yang biasanya dibayangkan orang saat mendengar cerita semacam ini. Justru sebaliknya, tenang, datar, seperti orang-orang mengucapkan sesuatu secara serempak dalam paduan suara yang rendah dan berat. Bu Ina, yang malam itu terbangun karena suara tersebut, bersaksi bahwa ia bisa menangkap sepenggal kata yang diucapkan berulang-ulang, meski tidak yakin sepenuhnya karena suaranya sangat pelan dan bercampur. Mulang kanuboga, mulang kanuboga, mulang kanuboga, yang berarti kira-kira kembali kepada yang punya. Kembali kepada yang punya. Setelah itu, tidak ada suara apapun lagi. Sampai pagi, ketika matahari terbit, kabut sudah tidak ada. Kampung Cibalung kembali terlihat dari kejauhan, berdiri tenang seperti biasa. Atap-atap rumahnya terlihat jelas di antara pepohonan, tapi tidak ada satupun asap dapur yang mengepul. Tidak ada suara ayam berkokok dari sana. Tidak ada anak-anak yang biasanya berangkat ke sekolah, melewati jalan setapak yang menghubungkan kedua kampung. Mangkarta ditemani 2 tetangganya memberanikan diri turun untuk memeriksa sekitar pukul 7 pagi. Kali ini jarak yang ditempuh normal, 5 menit. Seperti biasa, tidak ada hambatan aneh seperti malam sebelumnya. Yang mereka temukan di sana akan saya ceritakan di bagian berikutnya. Tapi izinkan saya katakan dulu, apa yang mereka lihat pagi itu jauh lebih mengganggu daripada kalau kampung itu benar-benar musnah rata dengan tanah. Karena kampungnya masih ada, lengkap. Hanya orangnya yang tidak ada. Mangkarta dan 2 tetangganya yang saya sebut sebagai Pak Jajang dan Pak Empus dalam catatan ini, nama yang disamarkan atas permintaan keluarga mereka, memasuki kampung Cibalung pagi itu dengan hati berdebar. Rumah pertama yang mereka periksa adalah rumah Kang Ujang, kepala desa yang memberi izin penebangan. Pintunya tidak terkunci. Di dalam, meja makan tertata rapi dengan 3 piring nasi yang masih hangat. Uap nasinya masih mengepul tipis menurut kesaksian Pak Jajang. 3 piring itu untuk Kang Ujang, istrinya, dan anak perempuannya yang waktu itu berusia 8 tahun. Tapi ketiga kursi kosong. Sendok dan garpu tergeletak begitu saja,
Beberapa bahkan masih dipegang di posisi seolah baru saja diletakkan di tengah-tengah menyuap makanan. Di dapur, kompor minyak tanah masih menyala kecil, dengan panci berisi sayur yang sudah mulai gosong di bagian bawah karena dibiarkan terlalu lama di atas api. Pak Empus yang punya pengalaman sebagai mantan tentara langsung mematikan kompor itu, khawatir terjadi kebakaran. Mereka lanjut memeriksa rumah-rumah lain. Pola yang sama berulang di hampir setiap rumah. Aktivitas yang terhenti di tengah-tengah. Seolah semua penghuni kampung lenyap dalam satu momen yang sama. Tanpa peringatan, tanpa kesempatan untuk lari atau berteriak minta tolong. Di satu rumah, ditemukan cucian baju yang masih basah, tergantung separuh di tali jemuran. Seolah orang yang menjemurnya berhenti di tengah pekerjaan. Di rumah lain, radio transistor masih menyala, memutar siaran dangdut dengan volume yang menurut Pak Jajang kerasa kayak baru ditinggal. Bukan kayak udah lama nggak diurus. Di musola kampung, ditemukan sebuah Al-Quran terbuka di atas meja kecil, dengan posisi seolah baru saja dibaca dan sebuah tasbih tergeletak di sampingnya, masih dalam posisi setengah terurut, seperti baru dipegang. Di rumah Nini Imas, sesepuh yang memberi peringatan malam sebelumnya, ditemukan sesuatu yang membuat ketiga pria itu langsung berlari keluar tanpa berani melanjutkan pemeriksaan. Sebuah ruangan kecil di belakang rumah, semacam tempat menyimpan benda-benda pusaka, dengan lantai tanah yang berlubang ke bawah, seperti ada yang menggali dari dalam tanah ke arah atas, bukan dari atas ke bawah. Lubang itu cukup besar untuk dimasuki seorang manusia dewasa. Dan dari dalamnya tercium bau tanah basah yang sangat menyengat. Bercampur, menurut kesaksian Pak Empus, bau kayak besi berkarat. Tapi juga kayak bau bunga yang udah lama banget. Busuk tapi manis. Hal yang paling membuat tim penyelidik kecamatan kebingungan ketika mereka tiba 3 hari kemudian, perjalanan dari kantor kecamatan ke lokasi memang memakan waktu karena akses jalan yang sulit dan butuh waktu untuk mengkoordinasikan tim. Adalah tidak ditemukan satupun jejak berlawanan, perkelahian, atau kekerasan. Tidak ada darah. Tidak ada barang pecah karena dibanting. Tidak ada pintu atau jendela yang dijebol dari luar. Semua kunci rumah ditemukan dalam keadaan normal. Beberapa bahkan masih tergantung di lubang kunci bagian dalam, menandakan rumah dikunci dari dalam. Yang berarti, jika benar ada yang masuk dari luar, mereka masuk tanpa harus membuka kunci sama sekali. Tim forensik sederhana yang waktu itu didatangkan dari Bandung. Ingat, ini tahun 1997, sebelum era teknologi forensik modern. Tidak menemukan sidik jari asing. Tidak menemukan jejak kaki selain milik penduduk kampung sendiri. Dan yang paling aneh, tidak menemukan satupun helai rambut atau sel kulit yang bisa dianalisis dari titik-titik di mana orang-orang itu seharusnya berada saat menghilang. Seolah-olah mereka tidak diculik atau dibunuh dalam arti fisik. Mereka dihapus dari tempat itu, meninggalkan dunia benda mati di belakang mereka secara utuh. Penemuan paling penting datang dari sebuah buku catatan kecil yang ditemukan di laci meja kerja Kang Ujang, yang ternyata adalah jurnal harian pribadinya.
Halaman terakhir ditulis tanggal 14 November 1997, sore hari, berbunyi seperti ini. Dan saya akan bacakan dengan hati-hati, karena ini adalah catatan asli. Ditulis tangan, dengan tulisan yang menurut tim penyelidik, semakin ke bawah semakin tidak rapi, seperti ditulis sambil bergetar. Sore ini saya didatangi Nini Imas lagi. Dia bilang sudah terlambat. Katanya yang di Pasir Kalde sudah bangun sejak kemarin malam, dan sekarang sedang menghitung. Saya tanya menghitung apa? Dia cuma bilang menghitung berapa orang yang harus dibawa buat ganti pohonnya. Saya nggak percaya, tapi tadi siang saya lihat ke arah Pasir Kalde, dan asli, hutannya kelihatan utuh lagi dari kejauhan, kayak nggak pernah ditebang sama sekali. Saya takut, tapi saya nggak tahu mau lari kemana. Nini Imas bilang sudah nggak ada gunanya lari, karena kampungnya sendiri yang udah dipilih. Saya cuma bisa nungguin malam ini sambil mikir, apa salah saya kasih izin itu? Tanahnya, secara hukum, kemudian dianggap sebagai lahan negara karena tidak ada lagi pewaris yang bisa diidentifikasi atas kepemilikan rumah-rumah di sana. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ, karena selama bertahun-tahun setelahnya ada pola yang berulang. Siapapun yang mencoba menyelidiki Kampung Cibalung secara serius mengalami sesuatu yang janggal pada diri mereka sendiri. Sang Antropolog 1998. Sekitar setahun setelah peristiwa, seorang antropolog muda dari sebuah universitas di Bandung, namanya tercatat dalam beberapa publikasi sebagai Dr. Andes Hasan Wirjawan, datang untuk meneliti fenomena ini sebagai bagian dari studinya tentang kepercayaan lokal di Jawa Barat. Ia tinggal di kampung tetangga selama 3 minggu, mengumpulkan kesaksian, dan beberapa kali mencoba masuk ke area Kampung Cibalung di siang hari, ditemani warga setempat. Catatan lapangannya, yang sebagian salinannya masih tersimpan di perpustakaan universitasnya, dan saya berhasil mengakses beberapa halaman fotokopiannya melalui kontak seorang dosen, menunjukkan bahwa pada minggu ketiga penelitiannya, tulisannya mulai berubah drastis. Dari catatan akademis yang rapi dan objektif, menjadi catatan yang penuh kecurigaan, ketakutan, dan di beberapa bagian, tulisan tangan yang sangat tidak stabil. Entry terakhirnya ditulis tanggal 2 Desember 1998 berbunyi, "Saya merasa diawasi terus sejak kemarin, bukan oleh warga kampung sebelah. Mereka baik-baik saja, malah makin waspada sama saya, melarang saya balik ke sana lagi. Tapi saya ngerasa, setiap kali saya nulis catatan tentang Pasir Kalde, seperti ada yang baca dari belakang bahu saya. Tadi malam saya mimpi, ada suara yang manggil nama saya, pelan, dari arah kampung itu. Suaranya kayak suara ibu saya, tapi ibu saya udah meninggal 10 tahun lalu. Besok saya rencana mau ke sana sendirian, mau coba masuk lebih jauh dari yang udah pernah. Saya tahu ini berbahaya, tapi saya harus tahu." Dr. Andes Hasan Wirjawan tidak pernah kembali dari kunjungan besok yang ia maksud. Warga kampung sebelah melaporkan kehilangannya ke polisi. Pencarian dilakukan selama 2 minggu, melibatkan tim SAR. Tidak ditemukan apapun. Tidak jasad,
tidak barang-barangnya. Bahkan motor yang ia kendarai untuk sampai ke lokasi juga tidak pernah ditemukan. Padahal jalan setapak menuju area itu adalah satu-satunya akses yang ada. Dan tidak ada jalan lain untuk membawa motor keluar tanpa terlihat. Kasusnya kemudian ditutup sebagai hilang, diduga tersesat dan terjatuh di area perbukitan yang sulit dijangkau. Pada tahun 2003, sebuah tim dari sebuah tabloid misteri yang populer pada masanya mencoba membuat laporan investigasi tentang Kampung Cibalung. Tim ini terdiri dari seorang reporter dan seorang fotografer. Mereka berhasil masuk ke area kampung di siang hari, mengambil beberapa foto, dan kembali dengan selamat. Tapi ketika foto-foto itu dicetak, menurut cerita yang masih beredar di kalangan pegawai tabloid tersebut yang sempat saya hubungi, ditemukan kejanggalan. Di beberapa foto rumah kosong, terdapat sosok-sosok samar yang tidak terlihat oleh mata telanjang saat pengambilan foto. Sosok-sosok itu tidak jelas bentuknya. Bukan wajah yang bisa dikenali. Lebih seperti bayangan gelap berbentuk manusia, berdiri di ambang pintu atau di balik jendela rumah-rumah yang seharusnya kosong. Reporter yang bersangkutan, menurut informasi yang saya dapat, mengalami gangguan kesehatan mental yang cukup serius beberapa bulan setelah laporan itu diterbitkan, dan akhirnya berhenti dari profesinya sebagai jurnalis. Fotografernya secara terpisah mengaku kepada rekan-rekannya bahwa ia tidak akan pernah lagi memotret tempat-tempat sepi untuk sisa karirnya. Sekitar tahun 2011, ada sekelompok penambang pasir liar yang mencoba memanfaatkan area sungai dekat bekas Kampung Cibalung, dengan asumsi tempat itu tidak ada pemiliknya sehingga bisa digarap bebas. Dari 6 orang yang bekerja di sana, 3 orang dilaporkan mengalami kecelakaan kerja yang tidak biasa dalam rentang waktu kurang dari sebulan. 1 tertimpa pohon yang tumbang tanpa sebab jelas di hari yang tidak berangin. 1 mengalami kelumpuhan mendadak yang menurut dokter tidak ada penyebab medis yang jelas. Dan 1 menghilang saat sedang bekerja sendirian di sore hari, tidak pernah ditemukan. 3 penambang yang tersisa berhenti total dan tidak pernah kembali ke lokasi itu lagi. Pola ini konsisten selama lebih dari 20 tahun. Tempat itu membiarkan orang masuk, tapi memberikan denda tertentu kepada siapapun yang berusaha mengungkap terlalu banyak atau mengambil sesuatu dari sana, secara fisik maupun simbolis, termasuk dalam bentuk informasi. Tim Survei Pertambangan 2016. Ada satu kasus lagi yang menurut saya penting untuk diceritakan, karena ini melibatkan institusi yang lebih besar dan lebih terdokumentasi dibanding kasus-kasus sebelumnya. Pada tahun 2016, sebuah perusahaan survei geologi yang bekerja sama dengan Dinas Pertambangan Provinsi melakukan pemetaan ulang wilayah perbukitan di sekitar Sumedang, termasuk area bekas Kampung Cibalung, untuk keperluan studi potensi mineral. Tim ini menggunakan alat pemetaan modern, GPS, drone, dan alat ukur elektronik,
sehingga datanya jauh lebih bisa diverifikasi dibanding kesaksian lisan semata. Dan disinilah kejanggalan yang tercatat secara digital mulai muncul. Menurut laporan internal yang sebagian isinya saya dapatkan melalui seorang kenalan yang pernah bekerja di perusahaan tersebut, drone yang mereka terbangkan di atas area Pasir Kalde mengalami kegagalan sinyal GPS secara berulang, padahal area sekitarnya, termasuk bukit-bukit lain yang juga bagian dari 7 penjaga, tidak mengalami masalah serupa. Setiap kali drone memasuki radius tertentu di atas Pasir Kalde, koordinat yang tercatat menjadi tidak konsisten. Kadang melompat puluhan kilometer dalam hitungan detik sebelum kembali normal setelah drone ditarik keluar dari area itu. Lebih anehnya lagi, salah satu surveyor lapangan yang ditugaskan mengambil sampel tanah di kaki Pasir Kalde mengalami kejadian yang menurut catatan medis perusahaan disebut sebagai episode disorientasi sementara. Surveyor itu, seorang pria berusia 30-an, ditemukan oleh rekan-rekannya dalam keadaan duduk diam di tanah, dengan pandangan kosong, sekitar 4 jam setelah ia dilaporkan hilang dari pandangan tim. Padahal, area pencarian sudah disisir berkali-kali. Dan menurut kesaksian rekan-rekannya, lokasi tempat ia ditemukan adalah titik yang sudah mereka lewati setidaknya 3 kali sebelumnya, tanpa melihatnya sama sekali. Sebelum saya menceritakan apa yang saya alami sendiri, ada satu sumber yang saya sebutkan singkat di awal video ini. Dan saya pikir penting untuk diceritakan lebih dalam sebelum kita masuk ke bagian klimaks. Seorang kuncen atau juru kunci tempat keramat yang masih hidup sampai sekarang, yang bersedia berbicara dengan saya dengan syarat namanya tidak pernah disebutkan dalam bentuk apapun. Saya akan menyebutnya sebagai Abah dalam cerita ini, sesuai dengan bagaimana warga sekitar memanggilnya. Abah, yang usianya sekarang diperkirakan sudah lebih dari 80 tahun, adalah keturunan dari salah satu sesepuh yang hadir dalam pertemuan darurat malam itu. Pertemuan di mana Nini Imas memberi peringatan terakhirnya kepada Kang Ujang. Abah waktu itu masih remaja, dan ia mengingat dengan jelas atmosfer ketakutan yang menyelimuti orang-orang dewasa di sekitarnya pada hari-hari menjelang peristiwa. Saya bertemu Abah di sebuah rumah sederhana di pinggir hutan, sekitar 1 jam berkendara dari lokasi bekas Kampung Cibalung. Pertemuan ini difasilitasi oleh Pak Darto, yang sudah mengenal Abah sejak lama dan harus meyakinkan beliau berkali-kali sebelum akhirnya bersedia bicara dengan saya. Seorang asing yang datang membawa kamera dan niat membuat konten. Saya nggak mau direkam wajah saya, kata Abah di awal pertemuan kami. Tapi saya mau cerita, karena saya pikir mungkin udah waktunya orang tahu, biar nggak ada lagi yang sembarangan ke sana. Abah menjelaskan bahwa setiap tahun dalam upacara di malam 1 Suro yang sudah saya ceritakan sebelumnya, sang penghubung, dalam hal ini Nini Imas, akan menyampaikan semacam laporan kepada penjaga 7 bukit tentang bagaimana keadaan kampung
sepanjang tahun itu. Dan sebagai balasannya, penjaga itu akan memberi semacam izin bagi kampung untuk terus hidup damai di tempat itu selama setahun ke depan. Itu kayak gimana ya? Kayak sewa tanah, kata Abah, mencoba mencari analogi yang lebih mudah dipahami. Kampung itu numpang hidup di tanah yang sebenarnya bukan punya manusia. Selama nyewanya bener, aman-aman aja. Tapi kalau udah nggak bayar, atau malah ngerusak yang punya tanah, ya ditagih. Yang lebih mengejutkan dari kesaksian Abah adalah detil tentang malam-malam terakhir sebelum kejadian. Menurut Abah, 2 hari sebelum malam kampung menghilang, Nini Imas sempat menemui ayah Abah secara pribadi dan menyampaikan sesuatu yang sampai sekarang masih Abah ingat persis kata-katanya. Nini bilang ke bapak saya udah coba nego, saya udah coba minta keringanan. Tapi Nu di Pasir Kalde udah lama nahan diri. Sejak bukit-bukit lain juga mulai diganggu sama jalan-jalan baru yang dibikin pemerintah di sekitar sana. Sekarang giliran Pasir Kalde yang diganggu langsung. Jadi gak ada lagi yang bisa nahan dia. Terus Nini bilang lagi, saya udah tua, saya udah gak kuat lagi jadi penghubung. Generasi saya yang harus nanggung ini. Karena yang muda udah gak percaya lagi sama tugas ini. Menurut Abah, ayahnya sempat menawarkan diri untuk membantu Nini Imas malam itu. Entah untuk apa, Abah sendiri tidak terlalu jelas mengingat detailnya. Karena ia mendengar percakapan itu secara tidak langsung dari balik dinding rumah panggung mereka. Tapi Nini Imas menolak. Nini bilang, "Ulah, ini bukan urusan Nu bisa dibantu banyak orang. Ini harus saya sendiri." Abah dan keluarganya yang tinggal di kampung sebelah, bukan di kampung Cibalung itu sendiri, selamat dari peristiwa malam itu. Tapi Abah mengaku sampai sekarang ia masih merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar memahami apa yang sedang coba dilakukan Nini Imas pada malam-malam terakhir itu. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka dengan sang sesepuh. Saya bertanya kepada Abah, apakah menurutnya ada cara untuk menebus apa yang sudah terjadi? Apakah ada kemungkinan kampung itu bisa kembali normal suatu saat nanti? Abah terdiam cukup lama sebelum menjawab. Saya nggak tahu, katanya akhirnya. Tapi saya tahu satu hal. Jangan pernah ke sana sendirian dan jangan pernah ke sana dengan niat ngambil apa-apa, walaupun itu cuma informasi atau cerita. Karena kalau Nini Imas aja yang udah jadi penghubung seumur hidupnya, akhirnya tetap harus dibawa juga, apalagi orang yang gak punya ikatan apa-apa sama tempat itu. Kata-kata terakhir Abah inilah yang terus terngiang di kepala saya 3 hari setelah pertemuan kami, ketika saya akhirnya memutuskan untuk mengabaikan peringatannya dan berjalan sendirian menuju kampung Cibalung. Saya tidak akan menyebutkan nama asli saya dalam cerita ini. Dan saya pikir setelah Anda mendengar ceritanya, Anda akan mengerti alasannya. Saya datang ke Sumedang 3 bulan lalu sebagai bagian dari riset untuk konten yang sedang saya kerjakan.
persis seperti yang sedang Anda dengarkan sekarang. Saya menemukan nama Kampung Cibalung dari sebuah forum diskusi misteri lama. Lalu melacak lebih lanjut sampai bertemu Pak Darto, yang bersedia menjadi penghubung saya dengan beberapa warga sekitar, termasuk Mang Karta, yang waktu itu sudah sangat sepuh, tapi pikirannya masih jernih. Saya berniat hanya mengambil rekaman dari kejauhan, mewawancarai orang-orang, tanpa benar-benar memasuki area bekas kampung itu. Itu rencana awal saya. Tapi setelah 3 hari di sana, mendengar begitu banyak cerita, sesuatu dalam diri saya yang sekarang saya sesali, membuat saya ingin melihat sendiri, bukan untuk konten semata. Saya pikir, kalau saya jujur pada diri sendiri, ada rasa ingin tahu yang sangat personal, semacam dorongan yang tidak masuk akal, untuk membuktikan bahwa semua cerita itu cuma mitos. Pak Darto memperingatkan saya keras-keras. "Jangan, Kang. Udah banyak yang kejadian kayak gitu. Tapi, saya tetap berangkat sore itu. Sendirian. Dengan kamera kecil dan senter. Mengikuti jalan setapak yang ditunjukkan Mang Karta sebelumnya. Jalan yang sama yang dulu dipakai pada pagi setelah malam kejadian. Saya tiba di pinggir lembah sekitar pukul 5 sore, ketika cahaya matahari mulai meredup, tapi belum benar-benar gelap. Dari kejauhan, Kampung Cibalung, atau yang tersisa darinya, terlihat persis seperti yang digambarkan dalam semua kesaksian. Atap-atap rumah tua, sebagian sudah lapuk dan ditumbuhi lumut serta tanaman rambat, tapi strukturnya masih berdiri. Seperti waktu berhenti di tempat itu sejak 1997. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh. Hanya suara serangga sore dan angin di pepohonan, yang justru membuat saya merasa lebih berani. Mungkin terlalu berani. Saya berjalan masuk melewati apa yang dulunya gerbang kampung. Sekarang hanya berupa 2 tiang batu yang setengah ditutupi akar pohon. Begitu saya melewati kedua tiang itu, dan ini saya ingat persis, suara serangga di belakang saya berhenti seketika, seperti dimatikan dengan saklar. Saya berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Hutan di belakang saya masih terlihat normal. Masih ada gerak dedaunan tertiup angin. Tapi tidak ada suara yang menyertainya. Seolah-olah saya baru saja melewati semacam batas, di mana dunia di dalamnya punya aturan suaranya sendiri. Saya melanjutkan masuk. Kamera tetap merekam. Rumah pertama. Rumah pertama yang saya temui kosong, dengan pintu terbuka sebagian. Saya tidak masuk, hanya mengambil rekaman dari luar. Tapi di jendela rumah itu, dan saya punya rekamannya. Meski saya sudah memutuskan untuk tidak pernah mempublikasikan rekaman aslinya, hanya menceritakannya seperti ini. Saya melihat sesuatu bergerak sangat cepat dari sisi kiri jendela ke sisi kanan. Seperti seseorang berjalan cepat melintasi ruangan di dalam. Saya membekukan diri selama mungkin 10 detik, menatap jendela itu, menunggu apakah ada gerakan lagi. Tidak ada. Saya memberanikan diri mendekat dan mengintip dari jendela. Ruangan di dalamnya kosong. Berdebu.
Tidak ada tanda siapapun pernah lewat di sana baru-baru ini. Debunya tebal dan tidak terganggu, kecuali di satu titik di tengah ruangan, di mana debu itu membentuk bola seperti bekas seseorang yang baru saja berdiri di sana, lalu menghilang. Saya mundur dari jendela itu. Tangan saya mulai gemetar. Tapi saya memutuskan untuk melanjutkan. Karena tujuan utama saya adalah mencapai area yang dulu disebut Pasir Kalde. Bukit di mana semuanya dimulai. Saya membersihkan debu itu dengan ujung lengan baju saya. Dan di baliknya, terlihat foto seorang pria paruh baya berseragam yang sepertinya adalah Kang Ujang, didampingi seorang perempuan dan seorang anak kecil perempuan berusia sekitar 8 tahun. Kemungkinan besar, foto yang sama dengan yang disebutkan dalam catatan tim penyelidik dulu. Keluarga yang piring makannya ditemukan masih hangat pada pagi setelah malam kejadian. Saya memotret bingkai itu dengan kamera saya, sekadar dokumentasi. Tapi, ketika saya memeriksa hasil fotonya beberapa detik kemudian di layar kamera, dan ini saya periksa berulang kali malam itu untuk memastikan saya tidak salah lihat, wajah anak kecil dalam foto itu, di hasil jepretan saya, terlihat sedikit berbeda dari foto aslinya. Matanya, di hasil foto saya, terlihat terbuka lebih lebar. Dan arah pandangannya, seolah tidak lagi menatap ke kamera seperti pose foto keluarga biasa, melainkan menatap lurus ke arah lensa kamera saya sendiri. Seolah menatap saya, yang berdiri di sana hampir 30 tahun setelah foto itu diambil. Saya tidak berani memeriksa foto itu lagi setelah momen itu. Saya melangkah keluar dari rumah itu lebih cepat dari rencana semula dan melanjutkan perjalanan saya ke arah Pasir Kalde. Menuju Pasir Kalde. Perjalanan dari kampung ke kaki Pasir Kalde biasanya, menurut Mang Karta, memakan waktu sekitar 15 menit jalan kaki. Saya berjalan mengikuti jalur yang masih sedikit terlihat di antara semak yang sudah tinggi. Tapi setelah lebih dari 40 menit berjalan, saya tidak merasa sampai di mana-mana. Pemandangan di sekitar saya terasa berulang. Pohon yang sama, batu yang sama, tikungan jalan setapak yang sama. Meskipun saya yakin saya terus berjalan ke arah yang sama, tidak berbelok-belok atau berputar. Saat itulah saya menyadari, saya mengalami persis apa yang dialami Yana, pemuda yang dulu mencoba mendekat ke kampung pada malam kejadian. Jarak yang seharusnya bisa ditempuh menjadi tidak terbatas. Saya mencoba menenangkan diri dengan logika. Saya pikir, mungkin saya memang tersesat. Mungkin saya salah jalur. Mungkin semak yang tinggi membuat saya kehilangan orientasi arah. Saya mengeluarkan ponsel saya untuk memeriksa kompas digital, meski saya sudah tahu sebelumnya bahwa sinyal di area itu sangat lemah. Layar ponsel saya menyala normal, menampilkan kompas yang berfungsi. Tapi jarum kompas digital itu berputar terus tanpa henti. Tidak pernah menetap di satu arah, seperti berada di dekat medan magnet yang sangat kuat dan tidak stabil. Saya matikan dan nyalakan ulang ponsel saya. Hasilnya sama. Saat itu, langit yang tadinya masih terang keabu-abuan menjelang malam
mulai terasa lebih gelap dari yang seharusnya untuk jam segitu. Meski saya tidak bisa memastikan berapa lama sebenarnya saya sudah berjalan, karena jam di ponsel saya juga menunjukkan waktu yang terasa tidak masuk akal. Melompat dari pukul 5:30 sore langsung ke pukul 7 malam. Dalam hitungan yang menurut perasaan saya hanya berlangsung 15 menit. Di titik inilah saya mulai benar-benar merasa panik. Bukan sekedar tegang karena penasaran seperti di awal perjalanan. Saya berhenti, mengatur napas, dan memutuskan melakukan sesuatu yang sekarang setelah saya pikirkan kembali, mungkin adalah hal yang menyelamatkan saya. Saya berbicara dengan suara keras, sendirian, di tengah hutan itu. Saya minta maaf, kata saya. Saya cuma mau tahu. Saya nggak bermaksud ambil apa-apa. Saya nggak bermaksud rusak apa-apa. Saya pamit. Saya mau pulang. Saya tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dikatakan. Saya hanya teringat kata-kata Nini Imas dalam catatan Kang Ujang soal yang punya tempat, dan insting saya bilang bahwa satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah meminta izin untuk pergi, bukan memaksa untuk masuk lebih jauh. Setelah saya mengucapkan itu, saya merasakan sesuatu yang sulit saya jelaskan dengan tepat. Semacam tekanan di udara di sekitar saya berkurang, seperti telinga yang baru pop setelah naik pesawat. Saya membalikan badan, dan kali ini, setelah berjalan kira-kira 10 menit ke arah yang sama persis dengan arah saya datang, saya sudah berada kembali di pinggir lembah, di dekat 2 tiang batu gerbang kampung. Hal terakhir yang saya dengar, tepat sebelum saya melewati gerbang itu untuk keluar, dan ini bagian yang paling sering membuat saya terbangun tengah malam sampai sekarang, saya mendengar suara. Bukan suara keras. Suara yang sangat pelan, hampir seperti berbisik, tepat di telinga kiri saya. Meskipun saya yakin tidak ada siapapun yang berdiri cukup dekat untuk berbisik seperti itu. Suara itu mengucapkan nama saya, nama asli saya, yang tidak pernah saya beritahukan kepada siapapun di sekitar lokasi itu. Tidak kepada Pak Darto, tidak kepada Mang Karta, tidak kepada siapapun di kampung tetangga. Karena saya selalu memperkenalkan diri dengan nama panggilan kerja saya untuk keperluan riset. Saya berlari setelah itu. Saya tidak menoleh ke belakang sampai saya kembali ke motor yang saya parkir di rumah Mang Karta, sekitar 2 kilometer dari sana. Ketika saya memeriksa rekaman kamera saya malam itu di penginapan, saya menemukan bahwa rekaman video berjalan normal sampai detik ketika saya mengucapkan permintaan maaf dan izin pulang di tengah hutan. Setelah momen itu, sekitar 3 menit rekaman berikutnya hanya berisi suara, tanpa gambar. Layarnya hitam total. Meskipun lensa kamera tidak tertutup apapun. Dan saya yakin saya tidak menutup kamera dengan tangan saya sendiri saat itu. Dalam 3 menit suara tanpa gambar itu, terdengar suara langkah kaki saya berjalan, suara napas saya yang semakin berat, dan di detik-detik terakhir sebelum gambar kembali normal, ada suara lain yang ikut terekam. Suara yang bukan suara saya, juga bukan suara alam sekitar yang familiar. Sebuah suara yang
Ketika saya dengarkan berulang-ulang malam itu, sendirian di kamar penginapan, terdengar seperti seseorang menghitung dengan pelan dalam bahasa Sunda, angka-angka yang naik satu persatu. Saya tidak pernah memutar ulang rekaman itu sejak malam itu. File aslinya masih saya simpan, tapi tersembunyi di folder yang saya kunci, dan saya tidak punya niat untuk membukanya lagi. Sampai hari ini, status hukum Kampung Cibalung masih tercatat sebagai lahan tidak berpenghuni di dokumen kecamatan. Tidak ada penyelidikan resmi lanjutan yang dilakukan sejak tahun 1998. Karena menurut Pak Darto, setiap kali ada pejabat baru yang mencoba membuka kembali kasus ini, mereka selalu dipindah tugaskan atau mengundurkan diri sebelum penyelidikan benar-benar berjalan jauh. Ada beberapa teori yang berkembang di kalangan warga sekitar dan para peneliti yang pernah menyentuh kasus ini. Dan saya akan sampaikan secara adil tanpa memihak satupun. Karena toh, kebenarannya sendiri sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan. Teori ketiga yang paling jarang diutarakan, tapi paling sering saya pikirkan sendiri setelah pengalaman saya, bahwa tempat-tempat semacam ini tidak benar-benar menghilangkan orang dalam arti memusnahkan. Mereka memindahkan. Entah kemana, entah ke dimensi seperti apa, tidak ada yang bisa menjelaskan. Tapi pola dari kembali kepada yang punya, dari pola yang sama berulang setiap kali ada yang mencoba mengambil sesuatu dari tempat itu, baik secara fisik berupa kayu, maupun secara simbolis berupa informasi dan cerita, menunjukkan bahwa ada semacam aturan transaksi di sana. Sesuatu diambil, sesuatu harus dibayar. Saya tidak tahu mana yang benar. Yang saya tahu hanya sejak malam itu, saya tidak pernah lagi mencoba mendekati tempat semacam itu sendirian. Dan saya menyarankan dengan sangat serius kepada siapapun yang mendengarkan ini. Jika Anda pernah mendengar tentang kampung serupa di daerah Anda, kampung yang konon berpindah, kampung yang dihindari sesepuh, kampung dengan pantangan yang sudah dijaga turun-temurun, hargai pantangan itu. Bukan karena Anda harus percaya 100% pada mitosnya, tapi karena terkadang pantangan-pantangan itu adalah cara masyarakat lama menyimpan pelajaran tentang sesuatu yang mereka sendiri tidak punya bahasa untuk menjelaskannya secara penuh. Sebelum saya tutup cerita ini, satu hal terakhir yang ingin saya bagikan. Sekitar 2 minggu setelah saya pulang dari Sumedang, saya menerima sebuah pesan singkat di ponsel saya dari nomor yang tidak saya kenal, tanpa nama pengirim yang jelas saat saya coba lacak. Isinya hanya satu baris kalimat dalam bahasa Sunda yang sampai sekarang saya simpan tangkapan layarnya. Hatur nuhun tos amit, tapi engke urang tepang dai. Yang artinya, terima kasih sudah pamit, tapi nanti kita akan bertemu lagi. Sampai sekarang, saya masih menunggu dan berharap tidak pernah benar-benar tahu apa maksud dari pesan itu. Itu dia kisah Ada Yang Janggal, misteri hilangnya kampung siluman di Sumedang. Kalau menurut Anda cerita ini bikin merinding, jangan lupa tinggalkan komentar. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Apakah
Anda pernah dengar cerita serupa tentang kampung yang konon berpindah atau punya pantangan yang sangat ketat di daerah Anda? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan kisah-kisah misteri Nusantara lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga malam ini tidurmu nyaman tanpa bisikan apapun di telinga kiri.